Kasus penipuan berkedok investasi trading hingga kini masih terus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Pasca Crazy Rich asal Medan Indra Kents mendekam di balik jeruji besi, kemarin giliran Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan menyusul ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kerugian korban ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, keduanya pun juga terancam sanksi pidana dan penyitaan berbagai aset yang selama ini kerap digembar-gemborkan di sosial media. Lantas seperti apa perkembangan kasus dugaan penipuan berkedok investasi trading yang menjerat Doni Salmanan? Benarkah terdapat sejumlah selebriti di antaranya Rizky Febian, Rizky Bilar dan juga Reza Arab yang terancam terseret di dalamnya? Lalu seperti apa curhatan seorang Rizky Febian ketika ia pernah mendapatkan tawaran investasi dari Doni Salmanan senilai ratusan juta rupiah untuk bisnis minumannya? Bagaimana pula reaksi Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat mendapatkan amplop tebal berisikan uang dari Doni Salmanan di hari pernikahan mereka? Sementara itu, di saat Doni Salmanan terancam menyeret 3 selebriti tanah air, Indra Kents juga menyeret sang kekasih Vanessa Kong serta ibu dan ayahnya diperiksa kepolisian. Lantas benarkah mereka juga turut menerima aliran dana dari Indra Kents selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perlahan tapi pasti, kasus dugaan penipuan berkedok investasi trading semakin diusut tuntas oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Setelah Indra Kents yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich Medan, kemarin sang Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan akhirnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, ia sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Dicecar sekitar 90 pertanyaan selama 13 jam, Doni Salmanan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan serta pencucian uang. Di dalam ayo. Mohon maaf. Di sini proses kasus saya sedang diproses. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya. Saudara DS diperiksa sebagai saksi mulai jam 10.10 sampai dengan tadi pukul 23.30. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 13 jam. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, setelah itu dilakukan gelar perkara. Gelar perkara setelah memperhatikan pemeriksaan para saksi, juga pemeriksaan ahli, ada ahli ITE, ahli bahasa, ahli hukum, dan juga pemeriksaan terhadap saksi korban, maka dilakukan gelar perkara. Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Saksi menjadi tersangka. Saudara DS langsung dilakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, saat ini
masih dilakukan atau masih dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Doni Salmanan diketahui menerima 80% keuntungan apabila member atau anggota dari Kutex mengalami kekalahan. Ditetapkan sebagai tersangka, ia pun akan ditahan selama 20 hari ke depan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Selain hukuman pidana, Doni juga terancam dimiskinkan, alias penyitaan terhadap seluruh asetnya yang ditaksir memiliki nilai puluhan miliar rupiah. Tak berhenti sampai di situ, pihak kepolisian pun juga akan menelusuri lebih dalam aliran dana yang terkait kasus Doni selama ini. Sedang dilakukan tracing aset oleh penyidik di Cyber. Nanti perkembangannya akan kami kemudian, karena ini kan masih prosesnya yang bersangkutan baru hari ini dilakukan penahanan. Terhitung mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Kita akan melakukan penyitaan terhadap semua aset yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tak pandang bulu, pihak kepolisian bahkan mengusut aliran dana kejahatan Doni Salmanan serta orang-orang terdekatnya. Termasuk pula sejumlah publik figur yang diduga pernah mendapatkan aliran dana darinya. Ya, sepanjang sepak terjangnya sebagai Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan diketahui gemar memberikan hadiah ataupun menaruh investasi. Saat ini, diketahui terdapat 3 sosok selebriti yang terancam terbawa-bawa kasusnya. Di antaranya adalah pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Rizky Febian, hingga Reza Arab. Lantas apakah pihak kepolisian juga akan memanggil ketiga bintang top papan atas tanah air tersebut dalam waktu dekat? Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan dari tersangka kepada siapapun, apakah kepada keluarga atau kepada orang lain, pihak manapun, yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dia lakukan, maka akan dilakukan penyitaan oleh penyidik. Lantas seperti apa curhatan seorang Rizky Febian ketika ia pernah mendapat tawaran investasi dari Doni Salmanan senilai ratusan juta rupiah untuk bisnis minumannya? Bagaimana pula reaksi Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat mendapatkan amplop tebal berisikan uang dari Doni Salmanan di hari pernikahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Ditetapkannya Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan penipuan dan pencucian uang, tidak sedikit warganet yang akhirnya menyorot pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ya, saat menikah pada 19 Agustus 2021 lalu, keduanya pernah mendapatkan sebuah amplop berukuran sangat tebal yang diberikan oleh Doni sebagai sahabat baru mereka pada kala itu.
Meski tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya, namun reaksi Lesti membuka amplop berwarna coklat tersebut seusai resepsi seolah menggambarkan isinya yang berjumlah sangat fantastis. Saking penasarannya, Bilar pun langsung menarik amplop dari tangan Lesti dan juga menunjukkan reaksi terkejut saat melihat isinya. Unboxing ya? Kita baru kenal, baru silaturahmi Kang Doni. Doni nuhun. Nuhun pisan ya. Sayang. Ya, bukan. Tahu, dengar dulu. Selain itu, ada pula penyanyi Rizky Febian yang juga namanya ikut terseret oleh kasus Doni Salmanan. Ya, Doni sempat menawar minuman racikan Rizky dengan harga yang fantastis. Hal ini bermula saat Rizky Febian iseng untuk menawarkan minuman racikannya yang ia buat dalam sebuah vlog untuk konten YouTube-nya bersama keluarga. Lewat kolom komentar, Doni menjadi salah satu orang yang menawar minuman buatan Rizky, bahkan mencapai nilai yang tidak tanggung-tanggung, yakni 400 juta rupiah. Lantas seperti apa tanggapan Rizky Febian ketika mendapat penawaran menghebohkan dari Doni Salmanan? Awalnya itu berawal dari memang aku iseng dengan ayah, keluarga, kita bikin sebuah konten awalnya. Dan waktu itu pas banget kebetulan Bunda itu lagi hidang makanan dan minuman zaman dulu. Ketika di sana bikin konten, terus ternyata kita bikin ala-ala lah, biasanya tuh ngecampur-campurin apa gitu kan, terus kita eksperimen aja, udah kita bikin apa-apa daripada dijadiin kompetisi gini, udah mending tanya aja ke komentar kira-kira ini kalau dikasih rating berapa, dan kira-kira kalau misalkan kita coba jual lakunya berapa. Awalnya gitu aja, that's it, udah gitu, kita nggak ada kepikiran apa-apa. Saya tidur, besoknya ternyata rame, juga ada nawar di komentar gitu, tiba-tiba saya kaget banget gitu. Ada yang nawar yang memang dulu sempat ngundang saya emang di mana dia ngundang saya, terus tiba-tiba di komentar sekian puluh juta, musuh beneran gitu kata apa, padahal mereka belum tahu rasanya kayak gimana gitu. Tapi tiba-tiba sekian puluh juta, sampai akhirnya saya kaget gitu, ngobrol, ketemulah sama Mas Dano, sama Mas Doni. Aku bilang kalau misalkan saya bingung ini gimana, kata saya, ini tiba-tiba mendadak rame, terus saya coba minuman, katanya mana coba, akhirnya dicobain lah. Yang ketiga, ada pula konten kreator ternama Reza Arab yang diketahui juga pernah menerima dana dari Doni Salmanan. Kala itu, ia yang tengah melakukan live streaming bermain sebuah games, tiba-tiba saja dibuat tidak berkata-kata saat awalnya Doni memberikan saweran sebesar 10 juta rupiah. Saking bingungnya, Reza pun hanya bisa geleng-geleng kepala ketika nilai saweran Doni terhadap dirinya mencapai total 1 miliar rupiah. Message! You gotta be fucking kidding me, man. Hai, Oni-chan, message! Saya ini nge-give bener-bener ikhlas gitu dari hati saya. Kan sempet tuh dia transfer 1 miliar untuk ibaratnya nyawer YouTuber. Transfer kan? Iya. Nah, ini kan tracing, ini aliran dana. Gitu. Misalnya yang terima itu Pak YouTuber tersebut, itu nanti bakal gimana Pak? Kalau emang hasilnya dari Nanti akan didalami penyidik, ya kan? Gitu. Tentu ketika orang tidak tahu dan ada itikat ingin mengembalikan, itu saya tidak tahu, saya diberi. Nah, tapi karena saya tahu begini, saya akan kembalikan. Gitu. Oh. Jadi dia kan orang tidak tahu kan, paham nggak? Paham Pak. Berarti emang. Jadi ada orang yang diberikan tapi dia tidak tahu sumber ini kan gitu kan. Tetapi ketika penyidik akan sampaikan, dia akan kembalikan, nah itu tidak. Berarti dana itu harus wajib dibalikan Pak? Iya, kan harus disita. Di saat Doni Salmanan terancam menyeret 3 selebriti tanah air, Indra Kents pun juga menyeret sang kekasih Vanessa Kong serta ibu dan ayahnya
diperiksa kepolisian. Lantas benarkah mereka turut menerima aliran dana dari Indra Kents selama ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika Doni Salmanan terancam membawa-bawa sejumlah selebriti dalam kasusnya, di sisi lain, influencer Indra Kents justru terancam menyeret kekasihnya Vanessa Kong beserta orang tuanya. Selasa, 8 Maret 2022 kemarin, Vanessa pun menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri sebagai saksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Indra Kents. Proses pemeriksaan kepada Vanessa setidaknya berlangsung selama 9 jam dengan mengajukan sebanyak 20 pertanyaan oleh penyidik. Di sisi lain, tak hanya Vanessa, orang tuanya pun juga ikut terseret dalam kasus yang menyeret tunangannya tersebut. Vanessa Kong juga dikenal menjalankan sejumlah bisnis layaknya sang kekasih. Lantas benarkah ia membangun bisnis tersebut dengan uang yang diberikan oleh Indra Kents? Saudara V telah dilakukan pemeriksaan dari pukul 11 sampai dengan pukul 20.15 WIB dengan 20 pertanyaan terkait hubungan kedekatan pribadi dan bisnis Saudara R. Kuasa hukum yang bersangkutan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 datang ke penyidik Barreskrim Polri dengan membawa surat keterangan sakit dari Saudara R, dan untuk pemeriksaan Saudara R sudah dijadwalkan lagi dan siap hadir pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Berdasarkan laporan polisi nomor LP B 0058 2 Romawi 2022 SPKT Barreskrim Polri tanggal 3 Februari 2022 dengan pelapor atas nama MN dan terlapor atas nama IK, dapat disampaikan total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dengan rincian 17 sebagai saksi dan 2 sebagai saksi ahli. Menjadi kekasih seorang Indra Kents, Vanessa Kong kerap tampil dengan gaya hidup yang serba mewah. Ya, gaya berpacaran mereka layaknya pasangan sultan pun selalu menuai sorotan publik. Saat menjalani pemeriksaan terungkap sebuah fakta baru yang cukup mengejutkan publik. Menurut kesaksiannya, Vanessa dijanjikan akan diberikan uang sebesar 2 miliar rupiah oleh Indra Kents. Namun hingga kini, uang yang diterima oleh Vanessa hanyalah sebesar 10 juta rupiah. Hingga kini, pihak kepolisian masih terus mengusut tuntas aliran dana kasus Indra Kents. Sekecil atau sebesar apapun yang diterima Vanessa dari tersangka akan diselidiki dan dilakukan penyitaan jika memang terbukti merupakan uang hasil dugaan kejahatannya. Menurut penyampaiannya, dijanjikan dia akan mendapat uang sekitar jadinya akan dikasih sekitar 1 M ya, tapi yang diterima hanya 10. Nah, nanti akan didalami, pasti tentunya penyidik nanti akan lihat kalau itu kaitan dengan aliran dana daripada ini. Untuk pemeriksaan kita sudah dalam penyidikan terkait dengan modus operandi dan kita memeriksa beberapa saksi terkait dengan predikat frame-nya, ya kan? Ya, apa yang dilakukan oleh Indra Kents terhadap binomo dan beberapa korbannya.
Nah, kemudian kita juga mulai aset tracing juga, tentunya kita butuh waktu. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Ken ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Kita sudah nunggu P16 dari kejaksaan, yaitu jaksa yang ditunjuk, sehingga kita koordinasi dengan jaksa terkait dengan kasus ini. Kemudian kita persiapkan untuk pelimpahan apabila kita berkas sudah sudah sedikit lengkap. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.